Oke, selamat datang teman-teman di video singkat penjelasan tentang sintak-sintak di Python. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator yang akan kita gunakan saat coding di Python. Tapi kita akan bahasnya lebih singkat ya, langsung to the point saja di Python-nya. Semoga teman-teman sudah baca materinya sebelumnya. Oke, mari kita coding. Nah, seperti biasa ya, kita buka idle. Kita sekarang belajar pakai ini dulu ya, command prompt-nya dulu. Oke, kita akan bahas 4 tipe data. Yang pertama bilangan bulat. Bilangan bulat itu integer, teman-teman. Contohnya minus sekian juta sampai sekian juta ya. Misalkan ini 3 itu ya. Itu dianggap sebagai tipe data integer. Kalau yang minus 3 berarti gini. Terus biar kita tahu yakin bahwa data ini tipenya apa, kita bisa pakai keyword type sampai ungu ya teman-teman, kurung buka, terus taruh datanya di situ apa yang mau kita cek. Misalkan 3 nih ya, warna hitam, pas di enter keluarlah kata-kata kelasnya int, berarti si 3 ini dianggap integer, disingkat jadi int. Terus contoh yang kedua, tipe data selanjutnya adalah bilangan desimal yang ada koma-komaannya, pokoknya dari minus dan positif tapi ada koma-komaannya. Misalkan 3,0. 3,0 ini teman-teman akan dianggap sebagai desimal karena ada komanya, walaupun dia sama-sama 3 sebenarnya, tapi karena ada titik 0, jadi nulis koma di Python itu titik, maka dia dianggap float. Jadi kita coba cek ya, type 3.0. Nah, kelasnya adalah float. Oke, sekarang tipe data selanjutnya adalah string. Nah, ini udah belajar kemarin di fungsi print. Intinya string itu semua yang pakai kutip. Nah, contohnya gini. Ini, teman-teman, bukan angka 3. Ini adalah string 3. Kenapa? Karena dia pakai kutip. Gitu ya. Gimana nih scrollnya? Oke, terus kita cek ya. Type 3. Nah, kelasnya str, singkatannya string jadinya. Jadi sangat tergantung dengan bagaimana kita menuliskan data itu terhadap Python. Itulah yang menentukan dia datanya apa. Di mata Python tuh dia data jenis apa. Yang terakhir ada yang namanya tipe data boolean. Boolean itu sebuah tipe data yang isinya cuma dua aja. Kalau nggak true ya false. Kalau nggak benar ya salah gitu ya. Tapi kita pakai namanya datanya true sama false. Kalau integer kan banyak tuh, semua angka yang penting tidak koma. Kalau di boolean itu cuma true or false. Nulisnya gini teman-teman. Tuh, lihat warnanya beda ya. TRUE, nah ini huruf ya, T-nya besar, dan dia jadi warna orange. Artinya si Python ini menganggap ini adalah sebuah kode untuk tipe data boolean. Tuh, true. Beda sekali kalau kita pakai kutip, teman-teman. Dia nggak jadi orange. Maka true ini bukan sebagai benar. Benarnya boolean gitu ya, data benar, data true. Tapi ini adalah string true, tulisan saja true gitu. Nah, beda. Oke, contohnya false, maka warnanya oranye, F-nya besar. Jangan sampai F-nya kecil ya. Kalau F-nya kecil, nih, dia akan bingung nanti tuh. Error kan, dia bingung. Ini tuh apa gitu. Yang saya kenali, false itu adalah yang F-nya besar. Nah, jadi false ini apa ya gitu. Terus itu untuk boolean teman-teman. Nah, jadi sudah ada 4 penjelasan. Yang pertama integer, yang kedua tadi float, koma-komaan, ketiga itu string, yaitu kumpulan karakter. Satu huruf boleh, satu simbol boleh, spasi itu pun termasuk string, yang penting diapit oleh tanda kutip. Dan tipe data keempat tadi yang kita bahas adalah boolean, sebuah tipe data yang cuma punya 2 nilai, kalau nggak true, false. Buat apa sih tipe data boolean tersebut? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang operator, teman-teman. Karena kita punya data, untuk ngoding itu kita butuh data, butuh sesuatu untuk diolah. Nah, tadi sudah ada ya yang akan kita olah, datanya biasanya berbentuk integer, float, string, maupun boolean. Nah, untuk mengolah tipe data tersebut, ada yang namanya operasi-operasi. Nah, contohnya, yang kita akan bahas pertama kali adalah untuk tipe data angka ya. Angka itu terdiri dari 2, tadi kan ya integer sama float. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap angka? Pas pelajaran SD sudah ini ya, lulus semua ya. Plus, minus, kali, bagi, pangkat yang kayak gitu-gitu. Sekarang kita coba dulu plus. Misalkan kita nulis sintak nih teman-teman, 6 plus 3.
lalu kita enter, maka si Python akan mulai menghitung 6 plus 3 itu berapa dan akan menampilkan ke layar angka 9. Oke, terus kita lanjutkan 6 kurang 3, hasilnya adalah 3. 6 bagi 3, 6 kali 3 dulu, 6 kali 3. Kali di Python itu bintang, hasilnya 18. Nah, 6 bagi 3. Nah, hasilnya 2.0. Kenapa 2.0? Di operasi pembagian, semua data, apapun angkanya yang akan dibagi, itu hasilnya dianggap sebagai float atau desimal. Jadi lihat di atasnya 6 tambah 3 itu tidak ada komanya. Kenapa? Karena 6 integer, bilangan bulat, 3 bilangan bulat. Nah, kalau yang ini 6 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, karena ini operator pembagian, maka akan selalu menghasilkan float. Nah, contoh yang lain, misalkan saya mau melakukan ini, teman-teman. Lihat, 6.0 ya, beda. Saya tambah 3, hasilnya kan sama ya, 9. Tapi dikarenakan salah satu angka yang akan dioperasikan, kita sebutnya operan, itu ada komanya, maka hasilnya akan berubah menjadi float 9.0. Oke, dan ini berlaku untuk sintak minus dan kali. Salah satu saja angkanya itu float, maka hasilnya akan float. Tapi untuk yang pembagian nih, yang pembagian ini, walaupun angkanya integer, hasilnya pasti float. Ya, apalagi kalau float gitu ya, float ketemu float pada pembagian pasti float hasilnya. Oke, ini untuk yang sederhana plus kali minus bagi. Nah, terus di Python juga ketika kita mau memproses sebuah operasi matematika, dia akan memproses sesuai prioritas ya, seperti di pelajaran SD dulu. Jadi misalnya Python dikasih 6 ditambah 5 dikali 2 dikurang 4. Nah, kalau di sini dia akan mengalihkan dulu 5 kali 2 karena kali itu lebih tinggi dari plus dan minus. Baru kemudian plus dan minus dieksekusi. Maka hasilnya 12. Jadi bukan 6 tambah 5 11 kali 2 22 baru dikurang 4, bukan gitu. Ya, Python akan memprioritaskan yang paling tinggi dulu. Nah, kecuali kita pakai, biasanya teman-teman biar tetap 6 plus 5 dulu, misalkan teman-teman inginnya gitu, maka kasih kurung, dikali, misalkan 2 kurang 4. Nah, kayak gini, hasilnya min 22. Ini untuk ekspresi matematikanya. Ya. Oke, ini untuk yang standar. Terus yang selanjutnya, kita belajar pangkat. Pangkat simbolnya di Python itu bintang 2. Misalkan saya mau nulis 10 pangkat 2, 10 pangkat 2. Nah, salah, sorry, 10 pangkat 2. Ini ya, 10 pangkat 2. 10 kali 2, 20, 10 bintangnya 2 kali, jadinya 10 pangkat 2, 100. Gitu. Terus, apa lagi ya? Kayaknya cukup untuk operasi yang basic. Sekarang kita masuk ke operasi yang masih untuk integer dan float yang namanya mod dan division, mod dan div lah, mod MOD ya, tulisannya gini gitu, motif. Nah, motif ini apa? Saya contohkan ya langsung ceritanya. Jadi simbol mod itu adalah persen. Jadi kalau ada sebuah angka misalnya 5 mod 3, ini artinya yang kita lakukan adalah mencari sisa hasil pembagian. Oke, 5 mod 3 ini kalau kita enter 2. Kenapa 2? Jadi biar gampang, bayangkan saya punya kue 5, terus saya ingin bagikan ke 3 anak saya. Jadi ini 5 kuenya, 3 ini anaknya. Maka berapakah sisa dari kue yang saya tidak bagikan? Nah, pembagiannya harus adil. Nah, karena adil, maka masing-masing anak saya akan dapat 1 kan? Berarti kue yang saya bagikan total ada 3. Berarti yang saya nggak bagikan adalah 5 kurang 3, 2. Nah, itulah hasilnya. Kita coba lagi. Misalkan 10 mod 3. Saya punya kue 10, anak saya 3. Biar adil masing-masing dapat 3 kan ya. 3 kue dikali 3 anak, 9 kue. Berapakah sisa kue yang belum saya bagikan? Nah, 1. Itu yang namanya mod. Terus contoh lainnya, misalnya saya punya kue 4. Saya mau mod dengan 7. Artinya saya punya kue 4, tapi anak saya 7. Biar adil, saya nggak bagiin. Kalau saya nggak bagiin, berarti sisa di saya berapa? 4. Nah, intinya kalau ada angka di mod dengan angka lain yang lebih besar dari dirinya, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Oke, itu mungkin teman-teman untuk mod. Terus kita lanjut untuk
ininya, div-nya. Oke, div itu adalah pembagian, namanya juga division. Cuma bedanya dengan pembagian biasa, div ini komanya hilang, gampangnya jadi bilangan bulat ya. Contoh kita pakai angka yang atas saja ya, biar sama. Yang tadinya 5 mod 3 kita ubah jadi 5 div. Div itu tanda bagi tapi ada 2. 5 dibagi 3 itu kalau 5 bagi 3 gini biasa kan hasilnya 1,666. Nah, kalau 5 di div 3 hasilnya adalah 1. Kenapa? Komanya hilang. Lanjut ya, misalkan itu 10 div 3 hasilnya adalah 3 ya. Harusnya 3,333 sekian. 4 di div 7. Nah, jawabannya 0. Kenapa 0? Karena harusnya 000 sekian. Ya, itu operasi dasar untuk tipe data float dan integer. Kalau untuk string teman-teman, dia cuma taunya sementara ini adalah plus aja. Plus itu bukan dijumlahkan, tapi digabung. Nah, misalkan Fanny di plus lucu ya. Nah, hasilnya adalah Fanny lucu tanpa spasi. Jadi dia mengkonket lah kalau bahasa Excel-nya. Digabung gitu ya. Dan dia nggak ada bagi kali dan teman-temannya. Itu untuk string. Terus kalau untuk boolean itu kapan sih dipakai? Biasanya untuk perbandingan, teman-teman. Jadi boolean itu dihasilkan dari operasi perbandingan. Perbandingan itu apa contohnya? Lebih kecil, lebih besar. Nah, kita langsung saja. Misalkan 5 kurang dari 3. Kalau kalian ditanya sama orang, Evan, 5 kurang 3. Kalian akan jawab apa? Pasti jawabannya iya, benar. Enggak, salah gitu ya. Jadi cuma jawabannya benar atau salah. 5 kurang dari 3, jawabannya salah. Makanya yang keluar false. Oke, terus 6 lebih besar dari 2. Benar nggak? Benar, maka jawabannya true. Nah, jadi kalau ada ekspresi matematika yang sifatnya perbandingan, maka jawabannya pasti false atau true. Gitu ya. Contoh yang lain, misalkan bisa proses ada operasi matematikanya 5 ditambah 7 itu kurang sama dengan 4 tambah 3. Nah, 5 tambah 7 berapa teman-teman? 12. 12 itu kurang nggak? Kurang atau sama dengan 4 tambah 3 nggak? 4 tambah 3 kan 7 ya. Apakah 12 lebih kecil sama dengan 7? Enggak kan? False. Maka jawabannya false. Jadi semua operasi yang melibatkan dengan perbandingan, maka hasilnya adalah true atau false. Jadi nanti true or false ini diapain operasi data ini diapain? Nanti kita bisa gunakan untuk nanti if then. Biasanya kita akan pakai buat if then, ya. Oke, ini mungkin materi sedikit yang penting untuk tipe data dan operator pada Python. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Ketemu lagi di video selanjutnya.